يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ada sebuah keharusan dan kewajiban bagi seorang muslim. Karena Allah telah menjanjikan barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Namun barang siapa yang kufur nikmat, tidak membawa nikmat tersebut kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang teramat dahsyat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan di atas mimbar ini, di hari yang mulia, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak diri pribadi dan juga kepada semua jemaah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan takwa, kita berharap agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Karena surga butuh bekal, dan bekal surga adalah takwa, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik berbekalan adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di hari-hari yang mulia ini kita tentu mengingat sosok, bahkan bukan hanya satu orang saja, sekeluarga menjadi uswah hasanah, qudwah hasanah, teladan yang mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu pula istrinya Hajar radhiyallahu taala anha, dan juga anaknya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Lihatlah pengorbanan sekeluarga ini, menjadikan pengorbanan dan kesabarannya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan surga, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita masih mengingat ketika Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku telah tempatkan sebagian daripada keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya di dekat Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, hal itu aku lakukan agar mereka mendirikan salat kepada Engkau. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah sebagian hati dari manusia cenderung cinta untuk hidup bersama mereka, di sekitar Baitullah al-Haram. Warzuqhum minas samarat, dan karuniakanlah rizki berupa buah-buahan kepada mereka, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Lihatlah wahai kaum muslimin, sosok seorang suami yang begitu dalam cintanya kepada istrinya Hajar radhiyallahu taala anha, seorang ayah yang cinta kepada anaknya. Begitu lamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menanti buah hatinya terlahir di dunia ini. Akan tetapi ketika terlahir di dunia, Allah Rabbul Alamin perintahkan untuk menempatkan anaknya jauh daripada kehidupannya. Andai saja ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan kesenangan yang sejenak di dunia ini
untuk mendapatkan kesenangan yang hakiki di akhirat nantinya, maka teramat mustahil Nabi Ibrahim alaihissalam melakukannya. Namun hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan cinta sesaat, mengorbankan kesenangan sesaat untuk bersama dengan istri dan anaknya, maka beliau mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan saksikanlah pengorbanan daripada istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dikisahkan di dalam berbagai tafsir. Falamma madha, maka ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak meninggalkan istrinya dan juga anaknya Ismail, nadathu Hajar, maka ibunda Hajar memanggilnya, ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, innama as'aluka salasa marrat man amaraka an tadu'ani bil ardi laysa fiha dar'un wala zar'un wala anisatun wala zadun wala ma. Kemudian ibunda Hajar memanggilnya, kemudian bertanya, wahai suamiku, siapa gerangan yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku, untuk menempatkan aku dan anakmu yang masih bayi ini di sebuah tempat yang tidak ada hewannya, hewan ternak maksudnya, tidak ada tumbuhan-tumbuhan, tidak ada teman yang menemani kami hidup di sini, dan juga tidak ada perbekalan makanan dan minuman. Maka lihatlah apa jawaban daripada seorang istri yang salehah, istri yang berani mengorbankan cintanya sesaat di dunia ini, bersanding bersama suaminya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjawabnya, qala rabbi amarani, wahai istriku, sesungguhnya yang memerintahkan aku adalah Allahu Rabbul Alamin. Maka Hajar seketika itu menyambutnya, faqalat fa innahu layyudayyi'ani, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah menelantarkan kami. Kalau kita lihat pada zaman ini, adakah istri yang sanggup ditinggalkan oleh suaminya dengan anaknya yang masih bayi, dalam keadaan tidak memiliki perbekalan, tidak tahu kapan Ibrahim akan berjumpa lagi bersamanya, akan mendatanginya. Namun ketika Hajar radhiyallahu taala anha mengetahui bahwasanya Allah yang memerintahkannya, Allah yang memerintahkan untuk meletakkannya di sebuah lembah yang tidak berpenghuni tersebut, maka beliau menyatakan, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Innahu layyudayyi'ani, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah menelantarkan aku. Dan lihatlah wahai kaum muslimin, wahai para pemuda, sesungguhnya ada khutwah hasanah pada diri Ismail radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Ismail telah mengorbankan kehidupan dunianya untuk apa? Untuk meraih kehidupan yang abadi di akhirat nantinya. Dikisahkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 sampai berikut-berikutnya. Allah Rabbul Alamin berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuk fangdur madza tara. Ketika Ismail alaihissalam yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam lembah tersebut, ketika itu masih bayi, kemudian ketika Ibrahim alaihissalam memiliki kesempatan untuk menjenguknya, ketika itu Ismail telah tumbuh menjadi seorang yang remaja. Namun ketika remaja itu Nabi Ibrahim dan juga Ismail diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ayahmu ini menyembelih engkau. Fangdur madza tara, lantas bagaimana pendapatmu? Maka jawaban anak yang saleh, Nabi Ismail mengorbankan kehidupannya, menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, kau akan mendapati aku bagian daripada orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya Ibrahim dan Ismail telah
tunduk dan berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa tallahu lil jabin, dan bapaknya telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nampaklah ketundukan kedua dan kesabaran keduanya. Kemudian Allah Rabbul Alamin memanggilnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah merealisasikan perintahku, maka demikianlah kami akan membalas bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adim, lalu kami ganti Ismail alaihi salatu wassalam dengan seekor sembelihan yang besar. Kaum muslimin, lihatlah betapa banyaknya para pemuda di sekitar kita pada zaman ini yang mereka rela mengorbankan kehidupan akhiratnya demi secuil kesenangan daripada kehidupan dunia ini. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam merupakan qudwah hasanah, merupakan teladan yang luar biasa bagi para pemuda sepanjang zaman, agar mereka mengorbankan kehidupan kesenangan dunia yang sesaat ini untuk menggapai kehidupan akhirat nan hakiki. Kemudian kalau kita melihat bahwasanya pengorbanan mereka, pengorbanan satu keluarga ini luar biasa. Namun pengorbanan ini harus dibarengi dengan apa, wahai kaum muslimin, dengan kesabaran. Tidak akan mungkin seseorang mampu mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, dan lain sebagainya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala tanpa kesabaran. Maka lihatlah kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai puncaknya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menebarkan dakwah tauhid. Namun apa yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah cibiran, adalah ancaman, dan juga siksaan, sampai puncaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu harrikuh, mereka kaumnya berkata, bakar saja itu Ibrahim. Wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, asnam, in kuntum fa'ilin, jikalau kalian adalah mengaku orang-orang yang mau berbuat untuk Tuhan-Tuhan mereka. Mestinya Tuhan itu yang menolong, yang menyembahnya, tetapi ini berbalik, yang menyembahnya yang menolong Tuhannya. Namun Allah Rabbul Alamin senantiasa menolong orang-orang yang menolong agamanya, orang-orang yang mengibarkan dakwah tauhid, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah. Maka ketika ujian semakin memuncak, maka itu pertanda dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rabbul Alamin berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberi keselamatan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan tidak mustahil, wahai kaum muslimin, hal itu juga terjadi kepada seluruh para utusan Allah Rabbul Alamin dan para pengikut utusan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibarkan bendera tauhid, menyeru kepada umatnya, kaumnya kafir Quraisy pada waktu itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menebarkan dakwah ke tetangga, ke kampung tetangganya, yaitu Taif. Maka ketika Nabi Muhammad mendakwahkan ke negeri Taif, begitu pula mereka menolaknya, bahkan menyiksa Rasulullah SAW dengan melempari batu kepada wajahnya dan tubuhnya, sehingga berdarahlah wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah keluar dengan kesabarannya, tidak berhenti karena adanya ujian, karena adanya penolakan, tidak. Kemudian Rasulullah berteduh dan memandang langit. Ketika itu faida fiha Jibril alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat Jibril di sana, di langit. Fanadani faqal, kemudian dia memanggilku dan berkata, Inna Allaha qad sami'a qawla qaumika lak, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Waraddu alaik, dan mereka kaummu Taif
telah menolak daripada ajakanmu, telah menolak dakwahmu. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibali an ta'murahu bima si'ta fihim. Dan Allah telah mengutus seorang malaikat penunggu gunung agar engkau perintahkan untuk membalas apa yang mereka perbuat terhadap engkau. Fanadani malakul jabali. Kemudian malaikat penunggu gunung pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sallama alayya. Kemudian menyampaikan salam kepadaku. Ya Muhammad, in si'ta an utbika alaihim al-ahsyabain. Wahai Muhammad, jikalau kau berkehendak, aku akan jatuhkan dua gunung yang besar dari gunung-gunung di Jazirah Arab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusriku bihi syai'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahkan Rasulullah SAW menginginkan agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang Taif, orang yang menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari seperti ini kita mengingat qudwah hasanah kita. Kita mengingat teladan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ibunda Hajar, begitu pula Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa? Dalam pengorbanannya, dalam ketundukannya kepada Allah Rabbul Alamin, dan dalam kesabarannya sehingga mereka mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Sallallahu wa sallama taslima ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin, sidang khutbah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kedua yang termulia di antara hari-hari dunia. Tanggal 11 Dzulhijjah merupakan awal daripada ayyamut tasyrik, dan itu merupakan hari kedua yang termulia di dunia ini. Karena yang pertama adalah kemarin tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahri wa Yaumul Haji. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin di hari tasyrik ini? Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 230, wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah dan ingatlah Allah Rabbul Alamin pada ayyam ma'dudat. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ayyamal ma'dudat adalah hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Kita lihat di situ bahwasanya Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk memperbanyak zikrullah, terlebih yaitu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sudahkah kita memperbanyak daripada takbiran ini wahai kaum muslimin? Atau kita melupakannya? Atau kita dilupakan oleh syaitan? Maka ingatkan diri kita kembali bahwasanya Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 agar kita memperbanyak zikrullah, diantaranya adalah takbiran ini. Dan kita juga telah diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayyamut tasyrik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, wa fi riwayatin zada fi wa dzikrin lillahi. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 sampai hari Ahad besok itu
maka itu merupakan hari tasyrik. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum, enggak boleh padanya kita berpuasa. Karena itu pun merupakan bagian daripada hari-hari Id. Akan tetapi kita harus membatasi diri kita, tidak sampai israf dan tidak sampai tabdzir. Karena hal itu tercela dan terlarang di dalam syariat kita. Kemudian Rasulullah menyatakan wa dzikrin lillah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara umum, baca Al-Qur'an, membaca atau bertasbih kepada Allah, bertahlil, bertakbir, bertahmid, itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingat wahai kaum muslimin, Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada kita di semua waktu untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semuanya kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang. Ini perintah Allah secara umum. Terlebih pada saat ini ayyamut tasyrik, kita ditegaskan oleh Allah Rabbul Alamin agar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui akan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa taala dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku ceritakan di sana ada amal yang paling baik bagi kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di hadapan raja kalian yaitu Allah Rabbul Alamin. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tingginya amal di derajat kalian, di tingkatan kalian. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warik, dan juga amalan yang jauh lebih baik dari menginfakkan emas dan juga perak. Wa khairul lakum, dan amalan yang jauh lebih baik min antalaqqau aduwakum, daripada kau berjumpa dengan musuh kalian, berperang di jalan Allah Rabbul Alamin. Tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kalian saling memenggal kepala kalian. Qalu bala, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu apa itu amal. Qal zikrullahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ma syai'un anja min adabillahi min dzikrillahi. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengaruniakan kita orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ayyamut tasyrik, pada hari-hari tasyrik ini. Semoga Allah Rabbul Alamin mengumpulkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'idhum, Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin.
واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وانصرنا وارزقنا فإنك خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة